Bring the funk back. Berawal di sebuah kota maju di Korea Selatan, di sebuah laboratorium, seorang dokter bernama Yang Gisu membuat eksperimen gila yang bertujuan hanya untuk menghidupkan anaknya yang sudah mati. Sudah 100 orang mati demi eksperimen gila sang dokter ini, hingga pemerintah Korea berusaha untuk menghentikan eksperimennya agar tidak memakan korban lagi. Dokter Yang Gisu ditangkap saat ingin dibawa sebagai tahanan. Korea mengalami gempa yang begitu dahsyat. Bukan hanya gedung yang porak-poranda, semuanya menjadi rata, menjadi reruntuhan yang tak berguna. Dokter Yang Gisu masih hidup dan membawa mayat anaknya yang diawetkan di dalam sebuah koper untuk mencari penghidupan agar bisa bertahan lagi. Seluruh teknologi dan tempat tinggal sudah tidak bisa digunakan, dan manusia-manusia yang hidup hanya menjadi sebuah kumpulan-kumpulan kecil untuk bisa bertahan hidup. Dokter Gisu mendapatkan sebuah harapan lagi untuk hidup, tinggal di sebuah apartemen dengan koloni yang begitu kecil yang dilindungi oleh para tentara. Tetapi lama-kelamaan sang dokter membuat eksperimen gilanya masih tetap ia lakukan demi hasrat untuk menghidupkan anaknya kembali. Dengan kondisi tanah yang sangat gersang dan sulitnya untuk mendapatkan air bersih, seluruh makhluk hidup hanya bertahan mengharapkan dari air kotor yang dijernihkan kembali. Selain itu, mereka juga bertahan hidup dengan cara barter barang. Dan perkenalkan, Suna, gadis remaja yang baru 18 tahun yang tinggal hidup bersama neneknya. Suna ini anak yang baik dan jago melukis. Suna dan neneknya jauh dari keramaian. Di hari itu, Suna mengajak neneknya ke distrik bus namanya, mengingat distrik bus sedang mengadakan pasar barter barang antara masyarakat yang ada di distrik tersebut. Suna langsung menuju ke distrik tersebut dan a few moments later. ini Namsan, seorang mantan petinju yang beralih menjadi seorang pemburu. Namsan ini saat itu ditemani oleh adiknya bernama Jiwon. Di hari itu mereka juga mengadakan barter barang dengan daging buaya yang mereka dapatkan ketika berburu. Apapun boleh dibarter dengan daging buaya ini, selagi yang dibarterkan berguna untuk Namsan. Di hari itu juga Suna sudah datang bersama neneknya. Namsan begitu baik terhadap Suna. Namsan juga sudah merasa Suna ini sudah menjadi seperti anaknya sendiri, mengingat Namsan juga sangat menyukai lukisan-lukisan Suna. Tiba-tiba di hari yang baik itu datang sekumpulan berandal yang mengaku sebagai polisi yang sedang mencari seorang penjahat yang sebenarnya mereka hanya mencoba merusuh di distrik ini. Sampai salah satu berandal ini melihat kecantikan Suna dan mencoba menggoda dan mengganggu Suna. Jiwon yang tidak mau tinggal diam langsung menolong Suna, tetapi Jiwon malah dihajar oleh para berandalan ini. Namsan pasti tidak tinggal diam ketika adiknya dihajar oleh para berandal ini. Tanpa basa-basi, semua para berandal ini disapu bersih oleh Namsan. Berandal-berandal yang mengaku bahwa mereka adalah anak buah Tiger langsung ketakutan saat mendengar nama Namsan. Berandalan ini juga mengatakan ke Namsan bahwa mereka bisa mendapatkan air bersih dari sebuah apartemen yang jauh dari distrik bus, tempat yang begitu layak untuk hidup di sebuah apartemen. Para berandalan ini akhirnya dilepaskan oleh Namsan dengan ultimatum jangan pernah datang lagi ke distrik bus. Para berandalan ini langsung pergi dan distrik bus juga aman.
Saat di perjalanan mau pulang, Namsan tanpa sengaja melihat Suna yang didatangi orang-orang yang berjas mewah dan elegan. Mereka mengaku sebagai guru dan relawan yang datang dari Seoul. Mereka datang untuk perlindungan sebuah keluarga yang memiliki anak remaja dengan tujuan untuk menyelamatkan anak muda demi kelangsungan hidup dan masa depan Korea Selatan. Mereka menawarkan program ini ke Suna dengan iming-iming bahwa di tempat mereka semuanya sudah tersedia, dari makanan hingga air minum yang bersih. Suna yang tergiur dengan iming-iming ini langsung mengiyakan dan setuju untuk ikut dengan mereka. Mendengar niatan baik mereka mau mengurus Suna dan neneknya, Namsan juga sangat setuju karena menurutnya di sana Suna akan hidup lebih baik. Hari itu juga Suna dan neneknya langsung bergegas pergi meninggalkan distrik bus. 자기는 너무 위험해. Di malam harinya di rumah Namsan dan Jiwon yang bosan semalaman di rumah, akhirnya mereka keluar untuk berburu hewan. Sementara Suna dan beberapa keluarga masih dalam perjalanan menuju Seoul. Setelah perjalanan yang begitu jauh, Suna mendapatkan seorang teman seumuran yang begitu lugu dan polos. Dari siang hingga malam hari, mereka sudah berjalan begitu jauh. Nenek Suna dan seorang kakek tua yang sudah tidak kuat ingin minta istirahat sebentar dengan alasan yang tidak logik. Justru nenek dan kakek tua ini diasingkan dari gerombolan dengan alasan akan diberikan perawatan medis. Setelah baikan, mereka akan jalan lagi. Sementara yang lainnya tetap melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mereka dijemput oleh beberapa peloton tentara dengan senjata lengkap. Seluruh rombongan naik mobil. A few moments later. Sementara nenek Suna dan kakek tua tersebut dihabisi di pinggir jurang. Beruntung Jiwon yang lewat saat itu melihat nenek Suna sudah ditusuk dari belakang. Namsan yang berada di sana juga langsung menghajar kedua orang ini sampai mati. Tapi yang anehnya sudah ditusuk berkali-kali oleh Namsan, tetap mereka tidak mati. Beruntung Jiwon yang kewalahan melawan orang-orang aneh ini dibantu oleh seorang perempuan yang bernama Lee Eun-ho. Ia datang ke distrik bus, ternyata memang ada tujuannya, mencari yang namanya Namsan. Lee ingin meminta bantuan kepada Namsan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di apartemen. Lee menceritakan ke Namsan dan Jiwon. Lee dulu adalah seorang tentara dengan pangkat sersan. Saat Korea terjadi gempa besar 3 tahun yang lalu, mereka mencoba mengelilingi Seoul, mencari apa yang bisa digunakan. Lee dan tentara lainnya mendapatkan sebuah apartemen yang tidak runtuh akibat gempa, dan di bawah apartemen tersebut terdapat sumber mata air. Para tentara ini dengan masyarakat yang masih hidup akhirnya membangun koloni, memulai merenovasi kembali apartemen tersebut dan hidup tentram di apartemen. Suatu hari, salah satu korban gempa yang masih hidup, Dr. Yang Gisu, datang ke apartemen mereka. Menurut mereka, Dr. Gisu ini sangat membantu karena hanya ia satu-satunya dokter yang hidup dalam bencana ini. Tetapi lama-kelamaan kedok dan niat busuk dokter ini ketahuan karena orang-orang komplain. Anak-anak mereka yang dibawa oleh Dr. Gisu sudah tidak pernah kembali lagi ke apartemen. Lee Eun-ho mempertanyakan ini kepada sang dokter
dokter, ada apa sebenarnya? Kenapa anak-anak ini tidak kembali lagi ke apartemen? Salah satu sersan bernama Sersan Kwon juga ada di tempat tersebut saat Lee melaporkan masalah ini ke Dr. Gisu. Sersan Kwon langsung menjelaskan ke Sersan Lee dengan cara menembak salah satu anak buahnya. Tetapi masih bisa bangun dan hidup. Sersan Lee yang langsung kaget dan tak percaya dengan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Gisu ini. Sersan Lee yang tidak mau ikut ide gila sang Dr. Gisu, akhirnya ia kabur dari apartemen tersebut. Yang ternyata sang dokter tetap menjalankan eksperimen gilanya dengan kondisi Seoul yang masih amburadul. Apartemen saat ini dikuasai oleh Dr. Gisu. Sekarang dipegang keamanannya oleh Sersan Kwon juga. Karena Sersan Kwon ini sudah menjadi bagian dari eksperimen. Sebenarnya Namsan tidak mau tahu itu. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana menyelamatkan Suna dan bagaimana sampai ke apartemen sebelum terlambat. Mengingat Suna dan keluarga-keluarga lainnya sudah sampai di apartemen tersebut. Mereka disambut bagikan sebuah masa depan yang akan mengubah Seoul menjadi lebih baik. Dr. Gisu juga menyambut mereka dengan begitu antusias. Mereka diberikan air minum yang bersih, diberikan kamar yang baik. Tanpa mereka sadari, mereka ini sebenarnya sudah sebagai ternak yang akan dibuatkan menjadi sebuah eksperimen oleh Dr. Gisu. Namsan memiliki rencana agar bisa masuk ke apartemen tersebut dengan cara meminta bantuan para berandalannya yang dikomandoi oleh Tiger. Namsan pergi ke Spalan untuk menemui Tiger. Spalan merupakan tempat para begundal-begundal Tiger dan anak buahnya berkumpul hingga melakukan tarung bebas. Sesampai di Spalan, Namsan yang tidak disambut dengan baik oleh para begundal ini, justru Tiger memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Namsan. 아하하. 와우. A few moments later. Semuanya diajar oleh Namsan. Semuanya kabur dibuat Namsan. Hingga Tiger yang tak bisa kabur dari area Spalan langsung tertidur saat itu. Ketika bangun, Namsan menanyakan ke Tiger dan anak buahnya untuk mau mengakui air minum yang jernih ini didapat dari mana dan bisa mengantarkan Namsan ke apartemen tersebut. Jika tidak mau mengakuinya, akan dihajar habis-habisan oleh Namsan. A few moments later. 아니 한숨 자. Sementara di apartemen, Suna sebenarnya mulai merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Ia selalu mempertanyakan neneknya yang belum sampai-sampai ke apartemen tersebut. Orang tua akan dipisah dengan anak-anak mereka. Anak remaja akan ditempatkan di lantai 8. Suna dan remaja lainnya seperti normal. Biasanya seperti anak remaja pergi ke sekolah, tapi yang lebih anehnya, Suna mulai melihat orang-orang ini memiliki luka di leher mereka. Membuat Suna lebih penasaran apa sebenarnya yang terjadi di apartemen ini. Suna juga mulai curiga dengan air minum yang disediakan terus, yang ternyata air minum sudah dicampur oleh zat yang mengandung sebuah eksperimen dari Dr. Gisu. Suna yang mulai ketakutan tidak berani meminum air yang ada di meja. Juye, salah satu anak yang polos ini dengan lugunya mau dengan sukarela membantu eksperimen Dr. Gisu. Sementara orang-orang tua ini akan ditempatkan di ruangan bawah tanah, menjadi budak dan diberikan pekerjaan yang mengelola air kotor menjadi air bersih. 아니 방금 아픈 게 아니라 전화할 때 애들한테는 여기 특별한
Malam harinya Suna mencoba kabur dari apartemen tersebut. Tanpa sengaja ia masuk ke ruangan lab kerja Dr. Gisu. Suna yang melihat Juye sudah terbaring dijadikan eksperimen serum Dr. Gisu. Belum sempat menolong Juye, Dr. Gisu dan kedua orang tua Juye sudah datang ke ruangan itu untuk mencek kondisi Juye yang sudah tidak sadarkan diri. Orang tuanya yang tidak tega melihat anaknya dibuatkan menjadi bahan eksperimen, mencoba menolong dan membuka alat-alat yang tertanam di dalam tubuhnya. Justru dengan begitu malah membuat Juye semakin kritis hingga akhirnya tewas. Dr. Gisu yang tidak mau risetnya diganggu oleh kedua orang tua ini, mereka berdua langsung dieksekusi. Suna yang melihat kejadian ini malah ketahuan oleh Dr. Gisu. Sekarang Suna yang akan dijadikan sebuah eksperimen untuk riset berikutnya. Sementara Namsan, Jiwan, dan Lee akhirnya sampai di depan pintu gerbang apartemen. Tempat yang begitu ketat dijaga oleh para tentara yang sedang bertugas di pintu masuk apartemen. Tanpa basa-basi, Namsan langsung menerobos masuk ke apartemen tersebut. Namsan langsung memporak-porandakan tempat tersebut. Para tentara yang mencoba menghalaunya langsung dihabisi. Rencana Sersan Lee yang ingin menyelamatkan teman-temannya di ruang bawah tanah saat ia melihat teman-temannya yang terbaring malah sudah berubah menjadi sebuah monster yang mengerikan. Dr. Yang Gisu yang sudah mulai panik dan bingung dengan kehadiran Namsan menginstruksikan semua orang yang berada di dalam kamar untuk tidak keluar. 이것도 사람 아니다. Namsan langsung bergegas mencari Suna, tetapi para tentara ini semakin banyak yang datang menghajar mereka. Jiwan pergi mencari Suna, sementara Namsan dan Sersan Lee menghentikan dan menghabisi para tentara ini. 네 살 길 못 찾는구나. 너 같은 놈들이 없는 세상이야. Sersan Lee yang berhadapan dengan Sersan Kwon, Lee saat itu kewalahan melawan Sersan Kwon. Justru Sersan Kwon yang bertemu dengan Namsan, pertarungan mulai dilanjutkan kembali oleh Namsan. 시간 없다. 빨리 하자. Nice. Dr. Gisu yang melakukan eksperimen dari tubuh Suna dengan mengambil cairan kelenjarnya dan lalu menyuntikkan ke tubuhnya. Dr. Gisu merasa ia sudah berhasil membuat serum yang akan bisa menghidupkan anaknya kembali. Justru ia salah. Suna selama ini tidak pernah meminum air minum yang dicampur oleh cairan yang selalu diberikan kepada anak-anak remaja. Hal ini membuat seluruh tubuh Dr. Gisu malah berubah aneh dan menjadi bengkak dan mulai muntah-muntah. Oh no!
Dokter Gisu yang kesal mendengar Suna langsung ingin membunuh Suna. Beruntung Jiwan datang dengan cepat masuk ke ruangan Dokter Gisu. Cuman saat itu Jiwan masih bisa dihentikan oleh salah satu anak buah Dokter Gisu. Karena sudah merasa semua rencananya akan hancur, Dokter Gisu langsung buru-buru membereskan seluruh kebutuhannya untuk kabur, terutama membawa tubuh anaknya yang bernama So Yeon. Namsan yang baru sampai ke lantai 8 ingin menyelamatkan Jiwon dan Suna. Dokter Gisu justru berhasil kabur dari pintu darurat sambil melempar bom ke ruangan lab. Beruntung Jiwan dan Suna berhasil selamat dari ledakan tersebut. Seluruh warga penghuni apartemen ini langsung keluar. Dokter Gisu yang pelan-pelan jalan keluar dari apartemen tersebut yang berencana menghindar dari warga justru ketahuan oleh warga. Dokter Gisu langsung digebukin oleh warga apartemen yang kesal terhadap Dokter Yan Gisu yang telah banyak membunuh anak remaja mereka. Semakin lama semakin parah bentuk wujud dari Dokter Gisu. Mukanya mulai membengkak seperti akan berubah menjadi monster yang mengerikan. Dokter Yang Gisu yang kesal dan tidak bisa menolong anaknya lagi karena semua harapan untuk hidup anaknya sudah selesai, dan Dokter Gisu yang masih kesal terhadap Suna ingin mencoba menembak Suna. Justru ditembak duluan oleh Namsan. Setelah kematian Dokter Gisu, Lee berencana akan kembali mengurus dan memperbaiki apartemen ini. Sementara Jiwan, Suna, dan Namsan kembali ke distrik bus dan ziarah ke kubur neneknya Suna. Dan film habis. Terima kasih sudah menonton film Bloodline Hunter. Film apa lagi yang akan kita ceritakan? Please komen ya. Jika suka ceritanya, share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa subscribe channel NSTP. Dan bye-bye.